Oke, Lun, menurut lo termasuk orang yang kuat atau rapuh? Sekarang gue merasa Nah, saat lo ini kalau ngelamun, saat lo lagi ngelamun tuh apa yang prioritas yang ada di pikiran lo? Saat lo ada di titik yang berat dalam semua permasalahan lo percaya kekuatan doa? sebenarnya gue tuh orang yang paling nggak suka meminta sama Tuhan. Kenapa? Halo, nah sekarang gue lagi di rumah nih, karena kan lagi di rumah, nggak bisa kemana-mana, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol di konten terbaru Denny Cagur TV, In Deep With. Dan tamu gue adalah salah satu teman sahabat yang udah lama gue kenal. Gue pengen banget tahu tentang dia dan sebenarnya hal-hal apa sih yang dari dulu gue belum tahu tentang teman gue yang satu ini. Ini dia adalah Luna Maya. Hai, Luna, Lun. luar biasa. Yo, Jadi gue nih ada konten baru di Denny Cagur TV lo, namanya In Deep With. Jadi gue tuh pengen ngobrol lebih dalam sama lo. Gue nggak akan ngomongin tentang karir lo, gue nggak akan ngomongin tentang kehidupan lo, pacar lo. Gue nggak mau tahu lo lagi deket sama oh siapa. gitu. Tapi Oh gue, lo nggak mau tahu? iya, gue nggak mau tahu. Kali ini gue cuma pengen Ya. tahu lo lebih dalam yang sebenarnya yang lo banget kayak gue nih, misalnya gini. Gue adalah seorang komedian yang orang tahu bercanda, ketawa, bisa bikin rame suasana, di TV kelihatan cekikikan. Padahal sebenarnya gue ini orang yang senang Sensitif. ah, gue senang menyendiri, gue benci keramaian, Mikir. gue introvert banget, bahkan gue nggak gampang curhat sama orang gitu. Nah, kalau lo, Lu bisa asik sendiri. nah, kebetulan zodiak kita sama ya, pikirku. Sama, beda cuma berapa hari ya. 3 Nah, hari ulang tahunnya. oke, Luna, kalau lu didefinisikan dalam 3 kata, yang lu banget apa sih? Yang sebenarnya selama itu orang tuh nggak tahu, beda sama yang lu terlihat. Gue perasa sih sebenarnya orangnya itu satu. Lu perasa ya, oke. Perasa gitu. Terus Nah, berarti perasa tuh maksudnya lu gampang tersentuh banget gitu. Kalau ada ya, bercandaan yang nggak enak, lu mudah kecewa gitu. Kok lu ngomong gitu sih dalam hati lu gitu? pokoknya pokoknya sebenarnya gue tuh terkesan cuek. Gue sebenarnya cuek orangnya. Oke. Tapi kalau ada hal yang ya udah kayak gini aja deh. Misalkan lihat ada kucing di jalanan gitu, ngaing ditelantarin, itu gue bisa nangis gitu-gitu. Wow. Nonton film binatang aja gitu atau film apa gitu bisa nangis. Kata temen gue, ini kan filmnya nggak sedih, nggak tahu sedih aja gitu. Maksudnya gue tuh seperasa itu gitu. Terus Oke. misalkan kayak ngeliat kakek-kakek atau nenek-nenek lagi jalan sendirian gitu, gue tuh bisa kayak ya Allah sedih banget gitu. Itu gue tuh bisa gitu. Mungkin Oke. sebenarnya mereka nggak apa-apa gitu, tapi gue nggak tega aja ngeliatnya. Oke, dan lu mikirnya udah jauh kemana-mana gitu. Ini gimana dia Jauh nanti malam? kemana-mana, aduh Makannya dia gimana gitu. iya, aduh dia rumahnya di mana ya, dia jalan apa kenapa kok dia bisa nyampe sini, aduh kakek-kakek itu ada uang nggak, makannya apa ya, tuh rumahnya di mana, gitu-gitu, liar aja gitu. Oke, Gue kadang perasa. bingung Terus apa lagi? Dua lagi. apa ya, sebenarnya ini orangnya itu iya apa ya gue ya, yang gue banget ya. Kalau lo tau gue gimana? eh Kalau lo kan lo yang lebih tahu lo. Maksud gua, lo tuh orang yang terbuka atau tertutup sih? Lo introvert apa extrovert? Gini, gue tuh sebenarnya gue juga bingung ya, gue extrovert apa introvert ya. Lo Tapi gampang biasanya lo gampang curhat nggak sih ke orang? kalau yang gue kenal sih gue gampang, gue orangnya apa adanya aja. Dan lo bisa cerita apapun. Ya nggak apapun, tapi maksudnya ya karena sebagian cerita gue orang udah pada tahu juga kali ya. Enggak, maksud gue kan ada lo permasalahan hidup kita kan banyak banget. Nah, maksudnya di saat lo mengalami itu, biasanya lo tipikal orang yang gampang cerita atau lo mencari jalan keluar sendiri? Oh, tergantung. Gue tuh cerita tuh sebenarnya bukan untuk mencari jalan keluar sih, tapi bukan minta tolong jalan keluar, tapi lebih kayak pengen
sharing gitu kayak oh ya gue lagi ada masalah ini nih gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan masalah yang sensitif gitu kayak yang gue rasa gue bisa selesaiin sendiri gitu, gue nggak perlu ngomong sama keluarga gue atau sama temen gue, pasti masalah keuangan. Oke. Gitu. Kalau ada masalah gitu gue biasanya pendem sendiri, gue cari solusi sendiri biasanya kalau lagi ada masalah apalah gitu-gitu. Oke. Terus lagi mungkin masalah apa lagi ya, yang Misal, kerjaan gitu, itu biasanya cari solusi sendiri lah gitu. Kayak kalaupun memang benar-benar dibutuhkan kayak gue bertukar pikiran untuk ngambil keputusan atau apa ya, mungkin gue share sama orang-orang tertentu aja gitu loh. oke. Tapi kalau misalkan masalah pribadi, bukannya gampang curhat sih, tapi gue pikir kayaknya pribadi gue, maksudnya urusan pribadi gue udah orang-orang udah pada tahu gitu. Jadi gue cuma bercerita tentang masalah lebih bagaimana how we handle situation, gimana kita mencoba berpikir positif, apa lebih kayak ya sharing gitu aja sih, bukan yang curhat tahu nggak gue gini, enggak. Ya Oke. biasa aja sih gue orangnya. Siap. Kalau hal-hal yang bisa bikin lu marah apa lu? Orang yang nggak bisa kerja, Oh, lu- menyepelekan pekerjaan. Oh, berarti lu paling nggak suka ada orang nggak disiplin gitu? Iya gitu, maksudnya bukan nggak suka sih, tapi kayak bikin sebel gitu, kayak terganggu gitu bahwa lu tuh kan diperkerjakan untuk tugas ini, seharusnya lo melakukan yang terbaik gitu supaya lo meringankan kerjaan gue. Tapi kalau kerjaan seperti ini aja lo tidak bisa dan tidak bisa meringankan kerjaan gue, bukan gimana ya, tapi kayak gue nih bisa ngerjain, tapi kan masalahnya tangan gue cuma 2 gitu. Iya. Jadi makanya gue butuh bantuan lo supaya meringankan kerjaan gue gitu. Please jangan dibikin tambah kesel, tambah ribet gitu dengan lo melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kayak serius begini doang salah nih gitu. Oh, Tapi dan itu terjadi dalam tim lo. Misalnya lo udah ngajarin, lo udah ngasih tahu bla 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 bla, kok lo masih salah gitu. Oke. Dan lo bisa marah saat itu. sekali 2 kali tuh masih yang ya udah oke gitu. Oke. Udah 3 kali 4 kali tuh kayak udah mulai naik darah gitu, kayak udah Oke. mulai tanduk gitu. Tapi lama-lama setelah gue pikirin lagi kayak aduh, sekarang tuh udah mulai bisa kayak ya udah, mungkin memang kapasitasnya orang itu segitu gitu. Kita cuma bisa ya ngasih tahu lagi ya. Kalau kita tambah sebel-sebel juga nggak akan berubah dia, tapi ya udah lebih sabar aja. Ya kalau mau dipertahankan ya kitanya yang lebih sabar, lebih bimbing lagi. Kalau emang enggak ya mungkin kita bilang aduh enggak deh gitu. Tapi ya kayak lu juga lah, sama lah, kadang-kadang asisten suka lupa padahal udah tahu gitu kan. Ini kok begini doang bisa lupa sih gitu. Padahal udah tiap hari udah tahu dong mau ngapain gitu. Lu kan Iya. pasti sebel juga kayak ya Allah masa gini dong. Gitu kayak gitu, gemes lah sebenarnya. Oke, itu dalam hal pekerjaan ya. Kalau dalam hal hubungan, yang menurut lo kesalahan tidak bisa termaafkan buat lo apa? Pengkhianatan, kasar, lo nggak bisa. Masyarakat. Oh, Gua nggak, main tangan tuh udah nggak. udah nggak mungkin Itu buat udah. lo. Oke. Mendingan nggak usah itulah gitu. Sesayang apapun lo sama dia, lo akan tinggalkan. Apa? Ya maksud lo itu prinsip gitu dalam hubungan. Iya. Apa ya? Pengkhianatan, Gue sih pada Kasar. dasarnya gini sih. Gue mau bilang pengkhianatan pasti menyakitkan ya pasti menyakitkan sih. iya. Tapi kadang-kadang kan kalau kita memang masih ingin mempertahankan, kadang-kadang kita mencoba untuk kayak mengesampingkan itu ya gitu. Bucin ya? Lo kenapa? Bucin. Bucin gitu. Lo kenapa? Gitu. Enggak, lu cewek secantik lu berarti lu ngalamin bucin juga lu nih ya? Bucin gue. Oh, lu warga bucin juga? Warga bucin, halo. Selamat bergabung, siapapun Anda. Terima pendaftaran ya. Oh, jadi untuk hal-hal tertentu yang menurut lo keras, tapi kalau lo karena lo orangnya termasuk warga bucin, kadang lo bisa memaafkan dia dengan tujuan dia bisa berubah gitu. Jujur sebenarnya ya, kadang-kadang ya kalau namanya laki-laki ya, gue juga bingung ya kadang-kadang itu. Bukan gue memaklumi dan mengokekan, oh Luna diselingkuhin, oke, enggak. Iya. Gue nggak akan suka gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan ya pernah lah ada kejadian di
hubungan gue gitu. Maksudnya gue Oke. tahu berapa kali pasangan gue tuh melakukan hal itu Betul. gitu. Tapi entah kenapa gue gue bisa Memaafkan. maafin gitu. Dan dia minta maaf, dia menyadari itu salah gitu. Dia minta maaf walaupun dia mengulangi lagi. Walaupun mengulangi lagi dia juga bingung gitu. Jadi kadang-kadang gue mikir kayak ini bodoh ya gitu. Tapi gitu seberapapun kita mencoba untuk kayak keras gitu, kayak gue nggak bisa maafin itu gitu. Oke. Kan kadang-kadang juga kita mesti tahu gitu, lo kenapa lo begitu gitu. Oke. Apakah ada kesalahan dari gua kah gitu. Oke. Ngerti nggak? Kan kita Ngerti. harus cari tahu dulu nih kenapa Benar, lo bisa benar. sampai kayak gitu. Benar. Kan nggak bisa langsung lo begitu selesai gitu. Siapa tahu masalahnya dari gua gitu loh. Kan kita Iya. harus fair juga gitu. Iya, kadang itu dimanfaatkan nih kayak yang pasangan. Aku nggak mungkin kalau kamu gini, bang sialan cowok tuh. Wah, dasar lo ngerti lah gitu. Jadi, Cuma maksud gua mencoba selalu untuk fair. oke, Lun, menurut lo termasuk orang yang kuat atau rapuh sebenarnya? Sebenarnya kalau dulu gue rapuh sebenarnya, rapuh sekali. Gue tuh orang yang cemen deh gitu. Oke. Tapi gue merasa sekarang gue tuh lo bingung gitu. Orang tuh bilang lo tuh strong banget, lo tuh kuat banget, lo ini lo itu gitu. Dan dulu tuh gue ngerasa kayak sebenarnya gue nggak gitu loh gitu loh. Gue tuh cengeng banget, gue rapuh banget. Gue cuma kelihatan aja tegar gitu. Tapi sebenarnya aduh capek gitu. Tapi entah kenapa sekarang gue merasa bahwa gue itu Lebih kuat. lebih kuat dan gue bisa mengendalikan bukan semua ya, lebih bisa mengendalikan emosi-emosi gue gitu. Dan supaya gue tetap kayak oke, ini nih memang menyakitkan, ini memang capek gitu. Tapi gue biasanya kalau dapat kabar yang nggak enak atau sesuatu yang bikin gue down gitu, gue tuh rasanya pengen kayak aduh gue nggak kuat, gue pengen cepet nih berhenti gitu. Gimana ya caranya gitu. Tapi gue duduk lagi, gue coba berpikir lagi, gue tarik napas, gue sabar, gue bilang dah ini nanti pasti selesai sendiri, atau kalau perlu dihadapin kita hadapin, kalau enggak tenang. Sehari gitu gue ada tuh galau-galaunya kayak gitu, tapi besokannya setelah dipikir udahlah, ntar juga lewat, atau ntar juga ada solusinya, ntar juga ada jawabannya gitu. Jadi kitanya juga nggak perlu mengikuti kayak emosi kita saat itu gitu. Kalau ngikutin emosi gue misalkan kemarin gitu, let's say kemarin gue ada masalah, gue pasti kayak udah wah gue gak kuat. Tapi gue coba untuk kayak sabar, tenang, dalam pikiran gue tenang, sabar, diem aja. Kadang-kadang kita kalau ngikutin emosi hasilnya pasti jelek gitu loh. Tapi kalau kita coba untuk tenang dulu, entah kenapa pasti ada jalan yang baik aja gitu. Gue percaya itu sih. Oke. Dan berarti sekarang lu tuh udah lebih bisa mengkotak-kotakan emosi lo. Oke, ini untuk ntar, tahan. Sekarang selesaiin ini. Lebih bisa ya. Walaupun ada kadang-kadang kecampur lagi gitu. Iya, ya namanya manusia lah. Oke, siap. Manusia pasti ada up and down-nya lah. Nggak mungkin kita sempurna. Kita kayak, gimana banget, enggak lah. Bener. Lu tipikal orang yang sering ngobrol sama diri sendiri nggak sih kalau lu lagi bengong apalagi ya? Oh, gue salah ini. Ya mikir-mikir gitu kayak kenapa ya gue ini begini? Apa gue begini ya? Menurut gini gitu ya. Kadang-kadang kayak punya pertanyaan, gue yang jawab sendiri. Gue nanya, gue yang jawab sendiri. Itu penting. Dan lu sering gitu loh? Maksudnya lu saling sering gitu. Jadi kadang-kadang kayak misalkan dari komen-komen negatif netizen gitu. Kadang-kadang kan gue jawab juga gitu. Dan ada nyinyiran bahkan bulian netizen yang benar-benar membuat gue tuh berpikir gitu kayak apa benar gue begitu, apa iya gue begitu, kalau mereka berpikir begitu apa benar gue begitu, terus kenapa ya kok bisa mereka sampai begitu ya. Tapi itu cuma buat gue berpikir bahwa untuk mematahkan omongan mereka gue tuh harus ngapain sih gitu. Pertama, pasti cuek. Kedua adalah gue harus lebih baik dari apa yang mereka omongin dengan cara selalu perbaikin diri gitu. Kalau ada hal yang negatif, kita dengerin. Oh, gue jeleknya di sini nih. Coba deh gue perbaikin gitu.
Salah tuh nggak apa-apa, tapi kan buat netizen nggak boleh salah. Benar. Nah, saat lu lagi ngelamun tuh apa yang prioritas yang ada di pikiran lo? Bisnis, keluarga, atau cinta? Oke. Macem-macem. Kadang-kadang kalau lagi habis nonton Korea, gue pengen punya pacar si Hyun Bin. Iya dong, Ya. gitu. Kadang-kadang abis nonton Korea gitu loh, gue pengen tinggal di Korea bersama mereka-mereka itu. Haya, aduh gimana ya cara kenal sama mereka ya? Mana ya halu ya? Itu kan gitu kan, namanya juga hayal-hayal babu itu semua, hayal-hayal gila aja gitu. Terus kalau misalkan habis ketemu temen gue yang punya anak gitu, kadang-kadang juga enak, aduh enak kali ya punya anak gitu, kapan gitu aja gitu. Terus misalkan habis ketemu temen gue yang pergi sama satu keluarga gitu, aduh ini keluarga gue gimana ya, tergantung situasi aja gue habis ngapain. Jadi ada pikiran apa gitu. Saat lo ada di titik yang berat dalam semua permasalahan lo percaya kekuatan doa? Percaya, gue percaya banget. Maksudnya gue percaya dengan kekuatan keyakinan apa yang kita inginkan gitu loh. Misalkan kita percaya bahwa ini akan baik-baik aja ya, gue percaya ini akan baik-baik aja gitu. Dan kalau misalkan kekuatan itu adalah dari Tuhan melalui jawaban-jawaban doa kita, ya itu memang karena keinginan kita yang kuat gitu. Karena kuncinya adalah harus yakin gitu. Kalau kita udah yakin dan kita nggak dikasih jawaban dan nggak dikasih, artinya akan ada sesuatu yang lain yang lebih baik gitu loh. Jadi ya kalau gue sih sukanya curhat sama diri gue sendiri sih. Gue bilang, aduh Tuhan, thank you ya. Sebenarnya gue tuh orang yang paling nggak suka meminta sama Tuhan. Gitu. Kenapa? Gue tuh jarang gitu. Tapi kata orang-orang, lo harus minta spesifik gitu. Katanya gitu. Cuma gue hal yang mungkin ini salah satu cara gue yang menurut gue sangat ampuh dan membuat gue itu jadi alhamdulillah rezekinya lancar walaupun kadang-kadang pusing gitu kan, ada up and down. Alhamdulillah selalu dikasih teman-teman yang baik walaupun kadang-kadang juga ada up and down-nya gitu, dikasih lingkungan yang baik walaupun ada up and down-nya. Tapi gue setiap malam gitu setelah selesai beraktivitas, setelah menunaikan kewajiban juga gitu, yang paling gue suka lakukan adalah sebelum tidur gue cuma bilang, aduh ya Allah makasih banget buat hari ini, thank you banget. Gue bilang makasih, gue cuma bilang terima kasih, udah gitu doang. Gue nggak minta apa-apa, tapi gue cuma bilang Tuhan makasih buat hari ini aku tidur ya, tapi thank you banget gitu. Itu aja gue selalu mungkin yang tiap hari gue lakukan gitu. Oke, Luna, sekarang waktunya gue yang akan bilang, Luna terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Akhirnya gue tahu sisi sayang lo yang kita kenal udah lumayan lama, tapi banyak banget hal yang baru gue tahu dari obrolan ini. Sukses terus buat Luna, sehat selalu. Thank you banget Denny. Kapan-kapan kita ketemu ya. Ketemu dong, gue mau collab, gue mau lihat kura-kura lo. Bebas, ayo kapanpun lu siap, kita janjian waktu, gue tunggu. Gue kasih lihat koleksi semuanya di rumah gue. Ada ular, kura-kura, cat room gue, lu acak-acak. Asik. Ya, Luna thank you ya, aku tunggu ya. Thank you banget, Dan. Bye-bye.